Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk berkumpul di acara webinar malam ini. Nggak kerasa ya, kita udah sampai pada sesi terakhir setelah mengikuti selama 3 kali pertemuan. Dan pada webinar kali ini akan membahas topik tentang jenis-jenis pekerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan, dan Perselisihan Hubungan Industrial. Saya berharap kita semua bisa memetik ilmu sebanyak-banyaknya dari pemateri kita, Bapak William Ois. Siapkan 2 jam rekan senyaman mungkin. Silakan kalau ada yang mau mempersiapkan minuman atau makanan ringan ya, supaya nggak terlalu tegang dan monoton. Kita boleh serius tapi santai. Baik, tanpa berlama-lama lagi, telah hadir bersama kita Bapak Williams. Untuk itu kita langsung saja mulai dan melanjutkan materi. Kepada Bapak William, dipersilakan. Ya. Terima kasih buat kesempatannya, Pak Hafiz. Saya izin buat share screen. Ya, silakan Pak. Iya, sekali lagi mungkin saya mau mengucapkan selamat malam dulu kepada rekan-rekan semua ya. Makasih sebelumnya, saya juga mewakili kemarin Ibu ini mengucapkan makasih banyak buat Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya dan kesempatannya buat mengikuti sesi awal dari awal sampai sekarang. Ini sesi terakhir kita. Mudah-mudahan apa yang telah kami paparkan kemarin ada setidaknya sedikit yang bisa membuat Bapak Ibu mendapatkan hal-hal baru, ilmu baru di bidang hukum, dan harapannya sih dari mungkin paparan kami kemarin bisa meningkatkan kemampuan, kapabilitas, serta profesionalitas Bapak Ibu semua dalam kegiatan sehari-harinya, terutama di bidang pekerjaan yang berkaitan dengan legal service ini. Ya, kita mulai ya langsung. Topik kita yang bakal kita mulai pada malam hari ini yaitu tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Kalau kemarin mungkin sebelumnya sempat bahas yang terakhir sama Ibu ini itu tentang permasalahan kontrak review, lalu drafting yang sebenarnya hari ini kita juga akan coba bahas, khususnya buat tipikal kontrak yang ada di bidang ketenagakerjaan. Beberapa draft sudah saya sempat kirim melalui Pak Hafiz dan sudah di-share juga di grup WhatsApp-nya. Ada tentang draft PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, ada yang untuk tidak tertentu. Lalu ada juga saya selipkan perjanjian kerahasiaan, siapa tahu Bapak Ibu bisa pakai juga untuk ketenagakerjaan yang ada di perusahaannya. Lumayan karena ini sebenarnya bukan cuma soal nambah produk, tapi ada substansi yang sebenarnya menurut saya menjadi substansi yang sangat penting, esensial untuk melindungi setiap dokumen, baik itu yang berujuk, baik itu yang dalam bentuk hard copy, bahkan soft copy, supaya bisa tetap dilindungi oleh pihak perusahaan melalui beberapa draft yang saya berikan itu. Lalu selain itu juga saya sudah menyertakan draft peraturan perusahaan yang nanti kita juga akan coba bahas. Lalu terakhir juga mungkin saya akan tutup dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kira-kira gimana sih tahapannya kalau misalnya ada permasalahan di bidang ketenagakerjaan ini? Karena berbeda dengan permasalahan gugatan mungkin atau laporan pidana yang sebenarnya untuk bidang ketenagakerjaan ini kita punya kamar pengadilan sendiri, yaitu pengadilan hubungan industrial, dan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui kalau misalnya para pihak pekerja ataupun bahkan pemberi kerja dalam hal ini perusahaan ingin menyelesaikannya melalui pengadilan hubungan industrial seperti itu. Lalu terakhir setelah bahas tentang hubungan industrial, saya juga mungkin bakal reminder. Lalu juga saya akan coba ajak Bapak Ibu buat kita lebih aware juga sebenarnya ada isu-isu hukum yang saling berkaitan, apalagi di tengah pandemik ini. Jadi mungkin saya akan sedikit review juga sebagai tambahan buat mengetahui kira-kira selama pandemik ini terjadi sampai dengan saat ini pemerintah sudah mengeluarkan dan sudah menetapkan kebijakan seperti apa. Lalu sebelum itu mungkin
saya juga mau sampaikan, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung seperti biasa, langsung raise hand atau bisa melalui chat. Seperti itu. Kita langsung mulai pemaparan materi hari ini, yaitu mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Outline pembahasannya sama seperti sebelumnya, saya akan coba paparkan terlebih dahulu. Kira-kira materi apa aja yang akan saya sampaikan hari ini? Yang pertama itu saya akan mulai dari yang paling dasar, yaitu mengenai sejarah ketenagakerjaan. Lalu saya juga akan memaparkan dengan jenis-jenis tenaga kerja apa aja sih yang ada sekarang, karena kebetulan kita udah masuk tahun 2021 dan di tahun 2021 ini pemerintah sudah menerbitkan undang-undang yang namanya mungkin kita kenal dengan Omnibus Law atau tentang Cipta Kerja, yang sebenarnya dengan diundangkannya undang-undang tersebut membuat banyak sekali perubahan dalam aspek ketenagakerjaan. Lalu juga setelah saya membahas ini tenaga kerja, saya juga akan membahas pengupahan mengenai persentasenya, kira-kira kalau misalnya mau memberi upah itu komponen-komponen apa aja yang ada di dalamnya. Lalu pengakhiran hubungan kerja, seperti yang tadi saya paparkan. Pengakhiran hubungan kerja di sini juga nanti saya akan bahas kira-kira alasan apa saja sih yang dapat digunakan dan yang dapat menjadi landasan untuk melakukan suatu pengakhiran hubungan kerja. Dan konsekuensinya pun akan ada apabila kita melakukan pengakhiran hubungan kerja tersebut, baik itu kepada karyawan kontrak maupun karyawan tetap. Dan yang terakhir tentang isu yang tadi saya paparkan juga. Yang pertama, sebenarnya hukum ketenagakerjaan itu apa sih? Kita mungkin sering juga mengenal dengan hukum perburukan. Sama nggak sih ketenagakerjaan sama perburukan? Based on regulation, sebenarnya lebih dikenal dengan nama ketenagakerjaan. Karena aspek atau terminologi ketenagakerjaan ini sebenarnya jauh lebih luas dibanding kita soal ngomong. Kalau kita cuma ngomongin soal buruh, pada dasarnya nggak ada spesifik yang ngatur atau menjelaskan mengenai hukum ketenagakerjaan, cuman saya coba ambil dan saya coba rangkum dari beberapa ahli yang sebenarnya ini mengatur tentang seperangkat aturan dan norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, guna mengatur pola hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja atau buruh di sisi yang lain. Seperti itu. Itu sebenarnya yang mau kita bahas dalam hukum tenaga kerja. Kita nggak bakal jauh-jauh dari yang namanya aspek pengusaha dan dari sisi pekerjanya itu sendiri. Yang dinamakan hubungan kerja itu seperti apa sih? Kalau misalnya kita hire konsultan, kalau misalnya kita hire dokter untuk meriksa tenaga-tenaga kerja yang ada di dalam kita, konsultan ini bisa dalam bentuk konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan keuangan, konsultan manajemen, banyak sekali jenisnya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat, mereka juga sebenarnya sama seperti karyawan, cukup berperan dalam perusahaan, banyak sekali berperan, dan mungkin jam kerjanya juga dapat dianggap sama ya. Tapi sebenarnya ada perbedaan antara pihak yang dinamakan konsultan ini dengan pihak yang kita kenal dengan nama buruh atau karyawan. Karena once kita ngomongin soal karyawan, dia terikat dalam suatu perusahaan, satu perusahaan tersebut, dan ada peraturan-peraturan yang harus dipahami. Dan juga ya ada aturan yang harus ditaati oleh orang-orang yang menjadi karyawan atau buruh di bawah perusahaan itu. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong soal dokter, konsultan pajak, advokat, apa mereka bakal tunduk sama yang namanya peraturan perusahaan? Jelas enggak, karena mereka basically adalah orang yang independen dan menerima kompensasinya bukan dalam bentuk upah, tapi dalam bentuk fee. Itu jelas berbeda dengan yang namanya buruh atau karyawan itu sendiri. Lalu yang disebut pengusaha itu siapa? Kalau misalnya kita merujuk dalam pasal 1 Undang-Undang 5 nomor 13 tahun 2003, itu sebenarnya nggak terbatas tentang perusahaan. Tapi ini juga bisa berupa orang, perseorangan, lalu bisa juga berupa persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan tersebut. Baik yang ada di wilayah Indonesia maupun yang di luar wilayah Indonesia, namun berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Itu sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pengusaha atau pemberi kerja. Jadi mungkin
sering bertanya-tanya sebenarnya kalau misalnya kita memperkerjakan seorang asisten rumah tangga, apakah dapat disebut sebagai karyawan? Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat terminologi dalam sini, iya harusnya. Dan harusnya pun sebenarnya idealnya ya, saya ngomong dalam tataran ideal, pihak-pihak yang diperkerjakan oleh siapapun itu termasuk orang perorangan, baik di dalam rumah, di dalam kantor, di luar rumah atau dimanapun, itu sebenarnya harus tunduk dan patuh pada undang-undang ketenaga kerjaan ini sebenarnya. Cuman harus diakui kalau dalam implementasinya hukum ketenaga kerjaan ini erat kaitannya kalau misalnya kita membicarakan soal perusahaan. Makanya saya akan batasi mungkin dalam hari ini kalau misalnya kita akan membahas mengenai aspek ketenaga kerjaan yang subjeknya adalah pekerja dan pemberi kerjanya adalah perusahaan. Seperti itu. Lalu unsur-unsurnya apa aja sih? Yang pasti ada himpunan peraturan. Ada memberikan pekerjaan atau melakukan pekerjaan pada orang lain. Lalu ada pemberian upah. Yang dari beberapa aspek saya sebutkan ini sebenarnya dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahannya itu dapat timbul sebelum melakukan hubungan kerja, dapat timbul pada saat berlangsungnya hubungan kerja, dan juga dapat juga timbul bahkan setelah dilakukan pengakhiran hubungan kerja apabila pengakhiran kerja tersebut ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu. Nah, buat mengetahui sebenarnya tentang ketenaga kerjaan, kenapa sih undang-undang ketenaga kerjaan itu bisa terbit? Kenapa sih pemerintah berkali-kali melakukan pembaharuan, bahkan untuk yang terakhir ini cukup menimbulkan polemik kemarin sampai ada demo besar-besaran akibat pengundangan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Karena perlu diketahui kalau misalnya sejarah tentang ketenaga kerjaan ini udah sangat panjang. Itu bahkan sebenarnya sebelum adanya subjek hukum dalam bentuk negara sekalipun, katakanlah dalam bentuk kerajaan di zaman dahulu, sebenarnya udah ada yang namanya sistem ketenaga kerjaan ini sudah sangat diberlakukan dari dulu sebenarnya, walaupun tidak ada konsep yang jelas ya. Kalau misalnya kita ngomong kolonialisme, ya waktu itu kalau misalnya kita ngomong kolonialisme ada tentang ketenaga kerjaan. Tapi mungkin kita bukan mengenalnya dengan suatu hubungan kerja yang profesional, tapi kita lebih mengenalnya dengan sistem perbudakan yang sebenarnya hal tersebut tidak memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dari para tenaga kerjanya. Sehingga dari hal tersebut muncullah berbagai jenis pengakuan terhadap hak asasi manusia. Kalau misalnya subjek yang menjadi tenaga kerja ini adalah manusia loh. Dia memiliki, sorry boleh di-unmute. Ya, thank you. Ya karena dia adalah subjeknya manusia, makanya waktu itu gak jauh setelah diakuinya Piagam Hak Asasi Manusia, salah satu aspek yang diperhatikan adalah tentang ketenaga kerjaan. Bahkan kalau misalnya kita melihat dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 itu pun diakui bahwa oleh negara kita sendiri, negara Indonesia, bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Itu merupakan hak asasi manusia. Makanya ordonansi-ordonansi yang ada di sini itu sebenarnya udah tidak dapat menjadi relevan lagi karena ordonansi ini belum cukup atau statbat ini belum cukup untuk mengakomodir kebutuhan serta aspek kemanusiaan dari para tenaga kerja. Oleh karenanya akhirnya pada Orde Lama dan Orde Baru setelah Indonesia merdeka, pemerintah mencoba untuk menerbitkan undang-undang yang dapat mewakili hak-hak dari para pekerja tersebut. Zaman dulu, sebelum kita masuk ke dalam zaman reformasi, itu sebenarnya ada undang-undang yang pernah diterbitkan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tentang 1954 tentang perburuhan antara serikat buruh dan majikan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1961 tentang wajib kerja sarjana, diantaranya ada ini.
Lalu ada juga tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, dan ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 97 tentang ketenaga kerjaan. Sampai akhirnya setelah waktu itu tidak lama setelah Soeharto lengser, reformasi dimulai, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat yang ingin memperjuangkan hak-haknya untuk lebih diakomodir dalam undang-undang, menerbitkan undang-undang tentang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ini sebenarnya yang menjadi buku pedoman kita pada saat ini. Walaupun harus diakui bahwa dengan pemerintahan Jokowi sekarang, apalagi dengan COVID sekarang, mau nggak mau salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk dapat lebih menggali lagi, lebih membuka lagi keran ketenagakerjaan dan investasi, makanya dilakukan perubahan besar-besaran terhadap ketenagakerjaan ini. Tapi saya perlu disclaimer juga, kalau misalnya kemarin sempat ada demo seperti yang sudah terjadi sebelumnya, kalau kita melihat ke dalam undang-undang ketenagakerjaan ini, walaupun substansinya dipindahkan dari undang-undang ke dalam peraturan pemerintah, tapi sebenarnya secara substansi, secara terminologi, bahkan istilah-istilah, serta secara konseptual, itu sebenarnya masih tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Walaupun ada perubahan-perubahan yang sifatnya saya katakan teknis, seperti itu ya. Nah, aspek-aspek tentang ketenagakerjaan ini akhirnya diubah melalui Undang-Undang Omnibus Law, dan ada 21 pasal, 88 ayat dihapus, 26 pasal, 75 ayat direvisi, dan 14 pasal, serta 33 ayat tambahan. Kalau misalnya mau lihat, bisa langsung download di sini. Kita tinggal ketik Undang-Undang Cipta Kerja PDF. Nah, tapi kalau misalnya mau download ini, sediakan kuota yang cukup karena filenya cukup besar, sangat-sangat besar. Karena yang diubah dari Omnibus Law ini, itu bukan cuma tentang ketenagakerjaan, tapi ada hal-hal lain yang diubah juga. Bahkan hampir semua aspek dilakukan penyesuaian, karena waktu kita mengubah salah satu ketentuan di dalam undang-undang yang berkaitan dengan langsung perizinan dan investasi seperti itu, konsekuensinya adalah undang-undang yang lain pun harus menyesuaikannya. Sebagai contoh, saya tadi takutnya nggak masuk ya kalau ke dalam RAR, makanya saya coba download sendiri. Nah, ini saya lagi loading. Ini salah satu undang-undangnya yang halamannya sampai 1187, sampai sebanyak itu. Dan kalau misalnya kita periksa tentang ketenagakerjaan, itu Bapak Ibu bisa buka. Ada di halaman ada di halaman 533 bab 4 tentang ketenagakerjaan. Yang diubah itu ada ini. Nah, segini peraturan perundang-undangan yang dirubah, dan nanti bisa dilihat dalamnya satu persatu kira-kira pasal apa aja yang dirubah ya. Mulai dari pasal 13 sampai pasal terakhir, bahkan kali ini pemerintah cukup serius dalam menggodok legal awareness bagi para pemberi kerja, supaya mereka benar-benar tunduk dan patuh pada isi pada isi peraturan perundang-undangan ini. Kenapa? Karena pada praktiknya masih banyak penyelewengan, sehingga
saking pemerintah concern terhadap hal ini, pemerintah sampai mencantumkan tentang sanksi pidana bagi mereka yang tidak menaati isi dari undang-undang. Kalau sebelumnya mungkin nggak ada sanksi pidana, kali ini ada sanksi pidana. Seperti itu. Bisa coba di-download sendiri nanti kalau misalnya mau ngecek. Saya coba masuk ke dalam, dari sekian banyak perubahan, saya coba masuk ke bagian yang paling penting. Nah, dari undang-undang tersebut, kalau misalnya kita lihat, sebenarnya pemerintah banyak sekali menghapus pasal dalam undang-undang ini. Contoh, pasal 64 hapus, pasal 65 dihapus, itu tentang perjanjian kerja waktu tertentu, lalu juga ditambahkan beberapa pasal, dan yang paling banyak itu adalah pada bagian bawah dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang hampir semuanya itu dihapus dan dipindahkan ke dalam peraturan pemerintah. 158 dihapus, itu tentang PMTK atau pesangon segala macam, penghargaan masa kerja. Dan ini salah satu yang paling pasal, alasan-alasan dari pengakhiran hubungan kerja bahkan dihapus dari pasal 161 sampai dengan pasal 184 ini. 161, 162, 163, terus pasal 170 dan 170 dari 184 dihapus. Demikian banyak yang dihapus oleh pemerintah, lalu kemana diaturnya? Diaturnya ini Bapak Ibu bisa lihat di dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Itu peraturan tentang apa? Saya kebetulan kalau yang ini karena filenya kecil, tadi saya coba share juga, dan Bapak Ibu bisa buka sendiri di dalam modul yang tadi saya kasih dalam RAR itu. Nah, di sini itu peraturannya. Judulnya itu tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan pemutusan hubungan kerja. Seperti itu. Jadi memang kalau misalnya kita ngomongin ketenagakerjaan, kita nggak bisa cuma lihat lagi dalam Undang-Undang 13 2003. Kali ini kita harus cukup banyak bedah pasal sebagai legal officer untuk mengecek kira-kira aspek apa aja yang dilakukan perubahan. Nah, kita coba masuk ke sini. Pada dasarnya pekerjanya itu sendiri, kalau kita lihat di dalam pasal 2 ayat 1, tadi saya bilang di awal, nggak terlalu banyak yang berubah karena secara konseptual masih sama, itu disebut bahwa hubungan kerja terjadi karena ada perjanjian kerja, pengusaha, dan buruh. Lalu dapat dibuat untuk waktu tertentu pada ayat 4-nya, atau untuk waktu tidak tertentu. Sehingga dapat disimpulkan, karena ada pasal tadi, sebenarnya ada dua jenis pekerja di sini, yaitu pekerja kontrak dan pekerja tetap. Kalau pekerja kontrak diaturnya dalam perjanjian kerja waktu tertentu, sebaliknya untuk pekerja tetap itu diatur dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sehingga di sini legal officer benar-benar harus aware waktu mau membuat suatu perjanjian, jangan sampai salah mencantumkan, karena once kita salah mencantumkan, kita tidak mencantumkan jangka waktu, kita tidak mencantumkan jenis pekerjanya, maka pekerja tersebut konsekuensinya adalah dapat dianggap sebagai karyawan tetap dan tidak dianggap sebagai karyawan waktu tidak tertentu. Dasar PKWT itu apa sih? Siapa aja sih yang dapat di-hire sebagai pekerja waktu tertentu? Dan jenis pekerjaan apa aja sih yang dapat dikategorikan sebagai pekerjaan-pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan tidak tetap. Itu yang pertama adalah pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini kalau saya coba bagi dua di sini, itu Bapak Ibu bisa langsung lihat di dalam pasal, nah di sini dapat dilihat langsung di dalam pasal 5-nya. Ini jenis pekerjaan waktu tidak tertentu. Lalu yang terakhir adalah pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan dan penjajakan. Jadi sebenarnya kalau ditanya, kalau kita bekerja di pabrik, lalu pabrik tersebut ternyata memiliki pekerjaan yang dari sejak berdiri sampai sekarang pekerjaannya sama,
lalu udah gitu produknya tidak ada perubahan, dan tidak membutuhkan cuaca-cuaca tertentu, ya sebenarnya itu tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerja waktu tertentu. Idealisnya seperti itu. Tapi sayangnya memang kita harus akui bahwa dalam praktiknya banyak yang menjadikan para buruh atau karyawan tersebut tidak dapat menjadi pekerja tetap karena terus-menerus di-hire atau dikontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Seperti itu. Awalnya kenapa sih bisa muncul yang seperti ini? Pekerjaan yang bersifat musiman itu bisa dilihat di dalam ayat 2-nya. Itu pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya. Bahkan dijelaskan juga dalam pasal 5, dalam pasal 3 ayat 1-nya itu karena kondisi musim atau cuaca atau bahkan kondisi tertentu. Let's say kalau misalnya kita ngomongin tentang sawah, di situ pemilik sawah membutuhkan pekerja-pekerja yang dapat membantunya dalam memanen atau dalam menanamnya, dalam memberikan pupuk. Itu kan sebenarnya hanya membutuhkan dan hanya bergantung pada kondisi atau cuaca tertentu. Itu sebenarnya ideal yang dapat diberlakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu ini. Sekali lagi saya ngomong dalam tataran idealnya seperti apa ya. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu ketahui. Salah satu aspek yang dirubah dalam Omnibus Law ini adalah tentang jangka waktunya. Kalau Bapak Ibu coba melihat ke dalam undang-undang yang lama, itu dalam Undang-Undang 13 2003, saya juga sudah memberikan undang-undangnya. Ada di dalam pasal 59. Nah, di dalam pasal 59 ini dikatakan bahwa saya coba masuk ke dalam ayat 4-nya, pasal 59 ayat 4. Pekerjaan waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang sebanyak 1 kali. Jadi hanya boleh diperpanjang 1 kali, itu pun perpanjangannya hanya diperbolehkan 1 tahun saja. Tapi selain itu dalam pasal 6-nya ngomong bahwa pembaruan kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Jadi kalau misalnya setelah diperpanjang ternyata habis di bulan Desember, di bulan Januari katakanlah habis di tanggal 30 Desember, di tanggal 30 Januarinya itu baru boleh dilakukan pembaharuan. Pembaharuannya pun hanya dapat dilakukan 1 kali dan paling lama 2 tahun. Jadi totalnya sebenarnya 5 tahun. Tapi kalau misalnya dia yang lama, kadang kan kita ngomong soal owner yang pengen, saya coba lihat dulu deh, kalau misalnya di hire sebagai karyawan kontrak, pekerjaannya bagus atau enggak. Tapi satu sisi owner juga nggak bisa menerapkan masa percobaan terhadap pekerja waktu tertentu ini. Jadi solusinya mungkin biasanya kalau misalnya bukan praktik, PKWT awalnya ini hanya dapat atau hanya disepakati untuk jangka waktu setengah tahun. Lalu dilakukan perpanjangan 1 tahun. Kalau misalnya pekerjaannya bagus. Akhirnya setelah setengah tahun dan 1 tahun itu berarti kan baru ada satu kontrak kerja dengan masa waktu 1,5 tahun. Pembaharuannya hanya dilakukan 2 tahun. Jadi total kerjanya hanya 3,5 tahun. Kalau kita mengikuti peraturan yang lama dengan ilustrasi yang tadi. Tapi berbeda, ternyata kalau di Omnibus Law, itu di PP 35 tahun 2021, setelah diundangkannya Omnibus Law, ini kita udah nggak bisa cari lagi tentang perjanjian kerja waktu tertentu ini di dalam Omnibus Law. Kita harus melihat di dalam PP 35 tahun 2021. Di pasal 8-nya itu ngomong, kalau PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat paling lama 5 tahun. Dan dalam ayat 2-nya dikatakan, dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan berakhir dan pekerjaan dilaksanakan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan dengan ketentuan, di sini di akhirnya, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun. Jadi kalau misalnya setelah diundangkan Omnibus Law ini sebenarnya sedikit banyak menimbulkan polemik karena
Perpanjangannya bisa dilakukan berkali-kali, tapi dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Salah satu aspek perubahan paling penting dari diundangkannya Omnibus Law terhadap perjanjian kerja waktu tertentu ini adalah pada bagian D ini, yaitu tentang masa kerja karyawan tersebut. Itu salah satu aspek yang paling pentingnya. Lalu, saya coba bahas di sini langsung ke dalam praktik. Sebenarnya apa aja sih yang harus diatur dalam PKWT ini? Kalau misalnya kita merujuk dalam pasal 13, nah yang ini, PKWT itu paling sedikit memuat tentang nama, alamat, lalu jenis usaha. Jenis usaha ini jangan lupa karena kemarin kita udah bahas tentang KBLI, jadi cantumkan di dalam peraturan perjanjian kerja, di dalam perjanjian kerjanya itu tentang jenis usaha yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan. Lalu ada juga tentang nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja buruh. Ini tentang identitas siapa pekerja yang diberikan kerja itu. Lalu jabatan atau jenis pekerjaannya, tempat pekerjaan, besaran, lalu cara pembayaran upahnya seperti apa. Termasuk juga komponen-komponen upah yang akan diberikannya. Nanti kita akan bahas di bawah karena ada berbagai jenis komponen upah ternyata di dalam ketenagakerjaan. Lalu yang pasti adalah tentang jangka waktu berlakunya PKWT, tempat dan tanggal dibuat PKWT-nya ini juga penting. Lalu yang terakhir tentu saja tanda tangan dari para pihak untuk menandakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan hubungan kerja tersebut. Itu sebenarnya substansi yang harus ada dalam PKWT untuk PKWT dinyatakan sah berdasarkan hukum di Indonesia. Seperti itu. Nanti saya coba bahas di akhir tentang PKWT yang udah saya share ke Bapak Ibu setelah kita bahas beres tentang substansi-substansi yang perlu diaturnya ini. Kita masuk dulu ke upah sekarang. Upah itu apa sih? Upah adalah hak. Hilang suaranya Pak William? Halo Pak William? Halo Pak William? Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu, saya akan coba hubungi Pak William lagi. Ya, Pak William. Lampu, Pak. Saya konekin ke hotspot dulu ya, Pak ya. Oke. Ya. Oke, maaf, Pak. Oke. Ya, ditunggu Pak William. Iya. Sebentar ya, Pak ya. Saya coba konekin dulu. Baik. Mohon menunggu sebentar Bapak Ibu. Pak William ada gangguan sedikit.
Oke, sudah masuk Pak William? Halo. Aduh, minta maaf banget ya Bapak Ibu semuanya ya. Saya tiba-tiba mati listrik, Pak. Maaf Oh, banget. mati aliran di situ ya? Ya, aliran mati. Kayaknya hujan, Pak. Gede banget soalnya di sini. Oke. Sorry banget. Kita lanjutin ya. Tadi sampai di bagian upah. Oke, jadi dari pemaparan saya tadi saya coba lanjutkan. Sebenarnya dalam ketenaga kerjaan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan adalah salah satunya upah. Upah itu tadi adalah kompensasi atau imbalan yang diberikan oleh pihak pengusaha kepada pemberi kerjanya, itu tapi dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Saya coba flashback sedikit, kenapa ini coba diatur? Karena pemerintah mencoba mengupayakan agar kesejahteraan dari para pekerjanya ini dapat tetap terlindungi dengan adanya peraturan undang-undang ini. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang hukum ketenaga kerjaan, apakah merupakan suatu perjanjian yang dapat dibuat secara bebas? Tentu saja tidak. Ini bukan serta-merta sebagai suatu hubungan keperdataan antara kedua belah pihak, tapi ada hukum memaksa atau belet yang mengharuskan agar ketentuan-ketentuan salah satunya terutama tentang upah ini diperhatikan oleh para pemberi kerja. Komponennya ada apa aja sih? Ada 3. Ada gaji pokok, ada tunjangan tetap, lalu ada tunjangan tidak tetap. Gaji pokok itu apa? Gaji pokok adalah imbalan dasar yang diberikan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaannya yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, contohnya tentang apa? Contohnya tentang UMR dan UMP. Itu harus tetap ada di atas atau minimal sama dengan UMR atau UMP. Lalu ada juga tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap itu apa? Kalau misalnya ternyata pekerjanya udah punya istri, udah punya anak, lalu atau pekerjanya sudah memiliki jabatan dengan jabatan tertentu dan berhak mendapatkan tunjangan, ini adalah contoh-contoh yang dikategorikan sebagai tunjangan yang tetap. Berbeda dengan tunjangan yang tidak tetap, ini tunjangan makan, transport, dan parkir ini sebenarnya, atau bahkan yang sekarang dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini muncul seperti tunjangan pulsa, tunjangan kuota, hal-hal yang seperti itu dapat dikategorikan sebagai tunjangan tidak tetap tergantung bagaimana kondisi pada saat itu. Hati-hati, saya coba remind Bapak Ibu semua sekali lagi, kalau misalnya ternyata komponen upah ini ternyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, contohnya tentang UMR atau UMP tadi, maka Omnibus Law, tepatnya pada pasal 88 ayat 2, mengatur bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Konsekuensinya, biasa kalau misalnya kita cari tentang sanksi pidana, itu pasti ada di bagian pasal-pasal akhir tentang undang-undang tersebut. Nah, di dalam pasal 185 ayat 1-nya ini, ternyata diomongin kalau misalnya melanggar pasal 88 ayat 2 ini, yaitu yang ini, saya coba buat. Nah, kalau misalnya sampai melanggar pasal 88 ayat 2 ini, maka mutlak hal tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Itu untuk para pengurusnya. Berarti kalau misalnya kita ngomongin tentang sanksi pidana penjaranya, dan untuk perusahaannya karena sekarang sebenarnya udah ada kejahatan korporat atau pelanggaran korporat, tindak pidana korporasi itu dapat dikenakan denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta. Ini perlu Bapak Ibu sampaikan kepada owner supaya memperhatikan pasal tersebut agar terhindar dari sanksi-sanksi pidana yang seharusnya bisa kita hindari dari awal. Seperti itu. Nah, lantas kalau misalnya kita ngomongin tentang tunjangan tadi, supaya tidak melanggar juga ada ketentuan lainnya sebenarnya. Dalam kita memberikan tunjangan, sebenarnya itu paling sedikit 75% dari jumlah pokok atau tunjangan tetap. Sama juga kalau misalnya upah terdirinya bukan hanya tunjangan tetap, tapi ada tunjangan tidak tetap, maka
besaran upah pokoknya juga paling sedikit tetap 75% dari jumlah jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ternyata Bapak Ibu sekalian menemukan, oh ternyata selama ini perusahaan memberikan tunjangan nilainya itu lebih besar dibanding upah pokoknya. Nah itu harus hati-hati, jangan sampai seperti itu karena dapat dikenakan sanksi pidana. Nextnya, tadi kita ngomongin kalau misalnya di dalam perjanjian kerja itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, unsur-unsur esensialnya. Dan salah satunya itu kita juga ngomongin tentang waktu kerja. Waktu kerja ini sebenarnya maksimal adalah 40 jam, tapi pembagiannya tergantung berapa lama atau berapa banyak jumlah hari kerja dari karyawan tersebut. Kalau misalnya karyawan tersebut ternyata bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, atau mungkin dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu, tergantung pekerjaannya hari apa, yang pasti dengan total 6 hari kerja dalam satu minggu, itu maksimal di luar waktu lembur, waktu kerjanya itu yaitu hanya 7 jam dalam satu hari. Tidak boleh lebih dari itu. Lalu, untuk apabila pekerjaannya ternyata hanya 5 hari, itu maksimalnya sehari hanya 8 jam. Kalau melebihi kedua ketentuan ini, maka konsekuensinya adalah kedua pekerja tersebut dapat dikenakan. Maksudnya, maka si pengusaha atau pemberi kerja tersebut diharuskan atau diwajibkan membayar upah lembur. Kalau misalnya ternyata waktu kerjanya melebihi dalam huruf A dan huruf B yang ada dalam presentasi ini. Itu diatur dalam pasal 21 PP 35 tahun 2021. Kita coba lihat aturannya. Nah, seperti ini. Tepatnya ada di ayat 2-nya. 7 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Lalu 8 jam untuk satu hari dan 40 jam untuk satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Seperti itu. Lalu, dalam 7 jam tersebut, boleh nggak kalau misalnya terus-menerus diforsir tanpa ada istirahat? Itu juga nggak boleh, karena harus ada istirahat. Dan ini saya masih ngomongin hari kerja. Untuk istirahat mingguannya tersebut, itu kalau misalnya kerja 6 hari adalah 1 hari, kalau misalnya kerja 5 hari, itu harus 2 hari. Seperti itu. Nah, ini untuk waktu kerjanya. Kalau misalnya dianggap lembur, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Ketentuan kerja lembur pada ayat yang ini tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada waktu kerja lembur pun, sebenarnya ada batas maksimalnya dalam satu hari itu. Dan bukan hanya tentang waktu kerjanya, kita juga harus menyediakan kompensasi-kompensasi kalau misalnya kita mengharuskan para pekerja tersebut ternyata untuk kerja lembur. Apa aja konsekuensinya? Kita harus membayar upah kerja lembur. Ini nanti ada di slide selanjutnya. Untuk besaran upah kerja lemburnya, lalu memberikan kesempatan untuk istirahat secukupnya. Dan yang terakhir, ini adalah memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kilokalori. Apabila kerja lembur tersebut dilakukan selama 4 jam atau lebih, kita harus berikan kompensasi juga ke para pekerjanya itu berupa makanan dan minuman dengan kapasitas kalori sebanyak 1.400. Seperti itu. Kalau misalnya, ini juga perlu dicatat, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai legal officer nih, kalau misalnya pihak owner menyuruh karyawan-karyawannya untuk lembur, jangan lupa kalau bisa setiap lembur tersebut ditandatangani oleh kepala pekerja atau buruh tersebut. Penandatangannya bisa dalam bentuk apa? Dalam bentuk berita acara bisa, atau bahkan dalam bentuk tabel persetujuan singkat yang di dalamnya ngomong persetujuan tentang lembur para pekerja, terus dicantumin nama pekerjanya satu persatu, dicantumin juga waktu kerjanya kira-kira lemburnya berapa lama, lalu minta mereka tanda tangan sebagai bukti bahwa
pekerja tersebut benar-benar bersedia, tidak dalam kondisi paksaan untuk melakukan lembur tersebut. Gitu. Cara menghitung upahnya kayak gimana? Kalau mau hitung sejamnya dan dikalkulasikan dengan upah sebulan, itu cukup 1/173 kali upah sebulannya. Lalu dalam hal komponen upah dan tunjangan tetap, maka dasar penghitungannya itu 100% dari upah berupa keseluruhan upah dari gaji pokok dan tunjangan tetapnya. Itu untuk penghitungan kira-kira per jamnya harus berapa. Nggak sampai di situ, untuk kerja lembur pertama, kalau misalnya di hari biasa, itu sebesar 1,5 kali upah sejam. Tapi jadi ini ada perbedaan kalau misalnya lembur di jam pertama dan setelah lembur di jam kedua, jam ketiga dan jam keempat, itu harus 2 kali upah sejam. Idealnya, dalam peraturan ketenagakerjaan, itu kalkulasinya seperti ini. Lalu kalau misalnya ini untuk yang 5 hari, ini untuk yang 6 hari kerja, itu 1 jam pertama sampai dengan jam ke-7 dibayar 2 kali upah sejam, lalu jam ke-8 dibayar 3 kali upah sejam, dan jam ke-9, jam ke-10, dan jam ke-11 kalau misalnya dilakukan di hari libur itu dibayar 4 kali upah sejam. Nah, ini untuk yang 5 harinya, Bapak Ibu bisa coba baca sendiri dan kalkulasikan sendiri. Seperti itu untuk yang upah. Nah, kita coba mau masuk ke dalam substansi, langsung ke dalam peraturan atau perjanjian kerja yang disepakati oleh para pihak. Saya coba sediakan di sini 2 draft yang Bapak Ibu bisa lihat. Barangkali draftnya bisa menjadi referensi, semoga bisa. Jadi biasanya saya kalau misalnya ada klien minta dibuatkan perjanjian kerja, saya coba sharing di sini, biasa yang saya kasih bentuknya seperti ini. Itu yang pertama adalah nama pihaknya siapa, jabatannya biasa saya cantumin direksi, sama seperti di sini, ini sebelah kiri untuk yang PKWT, sebelah kanan untuk yang PKWT, jadi pekerja tidak tetap. Lalu jangan lupa yang kemarin diomongin sama saya dan ini juga, kalau misalnya dalam mencantumkan para pihak dan pihak tersebut adalah perusahaan, jangan lupa cantumkan akta pendirian dan beserta nomor tanggal dan notaris yang membuat akta pendirian tersebut. Lalu ada yang kedua, ini adalah pihak pekerjanya. Nah, yang di sini untuk resitalnya, karena tadi di dalam slide saya udah sebutkan juga dan sesuai dengan peraturan pemerintah 35/2021 yang mengharuskan agar perjanjian kerja tersebut mencantumkan jenis kegiatan usaha, kita juga perlu cantumkan di dalam resitalnya bahwa pihak pertama suatu badan hukum yang bergerak pada bidang, cantumkan saja sesuai dengan KBL-nya. Baru kita tulis di resital selanjutnya bahwa pihak keduanya ini ternyata memiliki kompetensi, keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pihak pertama. Sehingga baru ditutup di resital terakhirnya, para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerja ini dengan ketentuan sebagai berikut. Ini yang menjadi pembeda. Kalau misalnya kita ngomongin tentang masa kerja di dalam PKWT, di ayat 3-nya ini diatur masa berlakunya kira-kira sampai kapan. Terhitung dari kapan sampai kapan untuk jangka waktu berapa lama. Ini benar-benar harus dicantumin dengan tetap memperhatikan ketentuan yang tadi. Untungnya dengan Omnibus Law yang ini, kita bisa cantumkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun selama masa kerja sebagai karyawan. Mohon maaf, Pak. Ya. Screen-nya tidak muncul, Bapak. Udah kelihatan kali ini? Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, oke. Ini untuk masa kerjanya yang beda. Itu ada di pasal 1-nya. Kalau misalnya masa kerja untuk PKWT, ini ada jangka waktu terhitungnya, saya ulang, dari kapan sampai dengan kapan, dan dicantumkan untuk berapa lamanya. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, asal tidak melebihi 5 tahun. Lalu selain itu, berbeda dengan yang PKWT, kalau yang PKWTT,
ini kita cantumkannya adalah tanggal pada saat penandatanganan atau pada saat berlakunya perjanjian tersebut. Kita nggak perlu cantumin lagi jangka waktunya berapa lama, karena karyawan tersebut bukan kita hire sebagai karyawan kontrak, tapi kita hire sebagai karyawan tetap. Itu untuk periode kerja yang ada di PKWTT. Biasanya kalau format yang saya buat, mengingat ini adalah unsur yang paling penting, saya cantumkan di pasal 1 perjanjiannya. Seperti draft yang sudah saya kasih. Lalu ini ada sedikit tata tertib, walaupun sebenarnya tata tertib ini sudah diatur dalam peraturan perusahaan untuk mengakomodir kalau-kalau misalnya peraturan tersebut ternyata belum disahkan, kalau-kalau ternyata peraturan perusahaan tersebut ternyata habis dan belum diperpanjang karena peraturan perusahaan harus diperpanjang dan diperbarui, biasanya kita tetap ada underlying atau pasal yang menyediakan hak kepada pemberi kerja untuk memberikan sanksi-sanksi tertentu dalam hal pihak kedua atau karyawan ini melakukan perbuatan yang dirasa melanggar tata tertib, ketentuan, atau peraturan yang berlaku dalam internal perusahaan. Apa aja, saya biasa cantumin dari yang paling dasar, yaitu skorsing melalui surat peringatan, pemotongan gaji, sampai yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja. Lalu hukuman dalam bentuk lain saya cantumkan juga kalau ternyata ada sanksi yang dapat atau yang ingin diberikan oleh pihak perusahaan. Jam kerjanya, ini sesuai dengan PPT yang tadi, bisa ditetapkan dalam waktu, kalau misalnya 5 hari itu berarti 8 jam sehari. Kalau misalnya ternyata cuma kerjanya ternyata lebih lama 6 hari, bisa dicantumkan di ayat 2-nya ini, berarti menjadi 7 jam per hari. Terhitung sejak pukul kapan sampai pukul berapa. Lalu, kita juga coba flashback lagi yang tadi, salah satu unsur esensial dalam pembuatan perjanjian kerja tertentu ini adalah tentang jabatan yang harus dicantumkan. Kita hire dia, jabatannya apa nih? Owner hire dia, jabatannya apa nih? Ini kita cantumkan di sini, bekerja sebagai apa, dan kalau misalnya perusahaan tersebut perusahaan besar, sudah memiliki, sudah menerapkan pemilihan divisi yang cukup kompleks, kita bisa cantumkan juga divisinya di sini. Kenapa jabatan dan divisi ini perlu dicantumkan? Karena dalam peraturan kita dapat melakukan mutasi atau bahkan demosi atau bahkan promosi. Itu menyebabkan karyawan tersebut bukan hanya pindah jabatan, tapi juga bisa pindah divisi juga. Makanya biasa saya cantumkan di sini. Intermezzo juga, kalau misalnya buat Bapak Ibu mungkin yang belum paham, mutasi itu perpindahan, bisa dalam bentuk jabatan maupun dalam bentuk lokasi tempat pekerjaan. Itu bisa dinamakan mutasi. Kalau demosi itu penurunan tingkat jabatan, kalau mutasi itu berarti menaikkan tingkat jabatannya. Misalnya dari yang sebelumnya hanya karyawan operasional menjadi kepala divisi operasional. Itu bisa seperti itu dilakukan divisi, dan konsekuensinya kalau misalnya kita melakukan mutasi atau demosi seperti itu, kita berarti harus melakukan amandemen atau adendum terhadap perjanjian kerja ini. Itu syarat mutlak, karena kalau misalnya tidak disepakati dalam adendum atau perjanjian kerjanya, itu sebenarnya perusahaan dapat digugat oleh pihak pekerja tersebut ke pengadilan hubungan industrial, karena proses mutasi dan demosinya ternyata tidak sesuai dengan tata tertib yang disepakati oleh para pekerjanya. Di ayat 2-nya, saya juga coba cantumkan tugas dan tanggung jawab pihak kedua. Ini kalau bisa juga dideskripsikan pekerjaannya apa aja. Jangan cuma divisinya. Kenapa? Salah satu cara untuk mengamankan, untuk memastikan agar perusahaan tersebut dapat menetapkan karyawan tersebut telah melakukan pelanggaran akibat tidak dilakukannya tugas dan tanggung jawab, ya kita mengacu ke dalam perjanjian kerjanya. Kalau dalam perjanjian kerjanya tidak dicantumkan, apa dasar perusahaan mengatakan bahwa karyawan tersebut tidak melakukan tugasnya sesuai dengan yang diperjanjikan? Akan sulit pembuktiannya. Jadi sebaiknya saya selaku pihak yang sudah pernah membuat perjanjian kerja ini, menyarankan juga kalau misalnya ada perjanjian kerja yang job desk-nya nggak jelas, bisa dilengkapin. Seperti itu. Terakhir, saya juga coba tutup sama 3 klausul ini yang biasanya selalu ada,
itu untuk kewajiban pelaporan. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya pihak karyawannya ternyata tidak memberikan hasil kinerjanya seperti apa, kita perlu tahu sebagai owner, dan kebanyakan hasil kinerjanya ini ternyata tidak dilaporkan secara berkala, begitu ditanya aja baru lapor, biasanya seperti itu. Untuk mengakomodirnya bisa diberikan ketentuan seperti ini. Lalu untuk yang D juga, kalau misalnya ini tuh untuk mengamankan kalau misalnya di huruf A dan B ini ternyata tugas tanggung jawabnya belum mencakup seluruhnya, karena kan kalau dalam praktiknya memang pekerjaan itu terus berkembang ya, job desk bisa terus bertambah sewaktu-waktu. Nah, untuk mengakomodir job desk-nya tersebut, saya harapkan dengan adanya yang butir D ini dapat mengakomodir hal-hal lain yang menjadi pertanggungjawaban dalam divisinya yang sudah ditetapkan dalam jabatannya itu. Seperti itu. Itu untuk yang pasal 4 mengenai penempatan tugas dan tanggung jawab. Ini pasal 5 juga saya cantumin sedikit tentang tentang kerahasiaan untuk melindungi aset-aset milik perusahaan yang sifatnya dalam bentuk dokumen biasanya. Sama saya juga tambahkan di terakhirnya, itu ada citra nama baik dari direktur, karena praktiknya kita banyak banget nemuin kalau misalnya karyawannya ternyata kurang ajar. Dia di WA ngomongin, si bos tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Akhirnya dia menjelek-jelekan atasannya dan membuat nama perusahaan bahkan menjadi jelek, bukan hanya di kalangan karyawan, tapi juga bisa di kalangan para customer atau kliennya. Nah, untuk melindungi hal tersebut, kita juga biasa cantumin di pasal 5 ini. Ini pasal 6 tentang gaji pokok. Gaji pokok seperti yang saya jelaskan tadi, bisa berupa tunjangan tetap atau tidak tetap, lalu dicantumkan di sini untuk upah pokok per bulannya berapa. Ini untuk cuti. Cuti biasa kita berikan setelah 12 bulan bekerja. Lalu larangan untuk kerja rangkap supaya dia nggak kerja di perusahaan lain. Dan tentang pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja ini kan harus ada tahapan-tahapannya. Jadi biar karyawan tahu juga kalau misalnya kita dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kita cantumkan pasal tentang ini. Pengunduran diri juga dapat dilakukan, dapat dicantumkan juga di dalam sini. Cuman ini yang menjadi catatan penting saya. Biasa kalau misalnya orang mengundurkan diri karyawan, kadang juga suka ada yang tidak melakukan one man notice atau pemberitahuan 30 hari sebelum pengunduran dirinya efektif. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena biasanya juga nggak dicantumkan atau nggak dipaparkan waktu pertama kali di-hire sebagai pekerja. Makanya di sini untuk lebih melindungi perusahaan, biasa saya kasih 60 hari sebelum mengundurkan diri. Ini untuk berakhirnya perjanjian, keadaan darurat, lalu penyelesaian perselisihan. Seperti itu untuk yang PKWT. Lantas ada apa lagi selain PKWT? Biasa saya perkuat lagi untuk semakin melindungi pihak pengusaha. Saya juga buatkan perjanjian kerahasiaan. Perjanjian kerahasiaan ini benar-benar buat melindungi aset-aset yang sifatnya sangat tertutup dan nggak boleh diberitahu. Contoh gampangnya, salah satu klien dari kantor kami itu bergerak di bidang F&B. Dan untuk memperoleh resepnya itu, ownernya nggak main-main. Dia beli resep bisa sampai ratusan juta. Kalau misalnya resep itu sampai tersebar keluar, dan rasanya sama seperti karyawan yang mengundurkan diri akibat duplikasi dari resep tersebut, itu benar-benar akan merugikan perusahaan. Makanya kita cantumkan di sini. Apa sih yang menjadi objek-objek dari kerahasiaan tersebut? Kita cantumin mulai dari database konsumen, database vendor, pekerjaan apa aja yang selama ini udah dikerjakan, terus database proses hasil pekerjaannya, rencana untuk kedepannya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini, ini contoh rahasia perusahaan yang menjadi objek untuk dilindungi oleh kami selaku pihak konsultan. Nah, kalau misalnya nggak sampai melakukan hal tersebut, kita seenggaknya ada dasar untuk melakukan upaya baik itu gugatan perdata maupun gugatan pidana, maupun laporan pidana kepada institusi atau pihak yang berwenang.
Sampai dengan sini apa ada yang mau ditanyakan untuk PK, PKWT, dan PKWTP? Cukup jelaskah? Apa karena tadi mati lampu jadi ada yang kurang jelas? Boleh tanya, Pak? Boleh, boleh, Bang. Iya. Pak, saya mohon maaf ini, mohon penjelasan ulang itu terkait yang di PP 35 2001, Pak, tentang PKWT. Nah, tadi kan di pasal 4-nya itu kalau saya baca, saya tafsirkan itu PKWT ada 2 jenis ya, Pak. Yang pertama mengatur jangka waktu, yang kedua mengatur selesainya pekerjaan tertentu. Iya, betul, Pak. Nah, kemudian yang saya agak bingung tadi di pasal 8-nya, Pak. Pasal 8. Yang mengatakan bahwa PKWT dibuat paling lama 5 tahun. Kemudian di ayat 2-nya, jika akan selesai, akan berakhir PKWT-nya, sementara pekerjaannya belum selesai, bisa diperpanjang, tapi jangka waktunya tetap 5 tahun. Ya. Berarti ini total keseluruhan 5 tahun, apa ditambah 5 tahun lagi atau bagaimana, Pak? Total semuanya 5 tahun. Ini di akhirnya ada kata-kata beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun. Jadi sebenarnya konsepnya sama seperti yang awal, Pak, seperti yang sebelum Omnibus Law. Kemarin juga Kemennaker itu udah sempat ngadain seminar, dan mereka juga mengkonfirmasi kalau sebenarnya nggak jauh berbeda dengan yang ada di awal. Sorry, saya coba cari dulu ya jangka waktunya. Berarti walaupun katakanlah pasal 8 ayat 2 ini peluang untuk diperpanjang, ya ujung-ujungnya tetap maksimal 5 tahun ya, Pak? Betul. Jadi ujung-ujungnya hanya 5 tahun. Kalau misalnya dulu harus melalui perpanjangan dan pembaharuan, dan perpanjangannya cuma bisa setahun, pembaharuannya 2 tahun, kalau ini mau diperpanjang sampai 5, 6 kali, bahkan 10 kali, masing-masing perpanjangannya, habis sebulan, beres sebulan, perpanjang lagi, habis sebulan, beres sebulan, perpanjang lagi, itu boleh. Kekurangannya di situ, Pak, betul. Tapi jangka waktu maksimalnya itu tetap hanya 5 tahun. Iya, betul. Terus begini, Pak, yang terkait dengan pasal 8 ayat 2 ini. Nah, ini menurut Pak William kira-kira batasan waktunya yang ideal itu bagaimana, Pak? Jadi misalnya kan gini, katakanlah kita kontrak seseorang nih. Ya. Kemudian ternyata 5 tahun kurang 1 bulan ternyata kita evaluasi, loh belum selesai nih kerjaannya. Padahal kita mau perpanjang nggak ada, cuma tinggal sebulan lagi habis. Nah terus gimana itu, Pak, kira-kira? Konsekuensinya kalau seperti itu, mau nggak mau perusahaan harus membuat perjanjian baru dengan orang tersebut, tapi bukan sebagai karyawan kontrak, Pak, tapi harus sebagai karyawan tetap. Itu konsekuensi yang diberikan oleh undang-undang. Padahal kemudian sebulan kemudian kelar, Pak, proyeknya gitu loh. Kalau itu sebenarnya konsekuensi sih, Pak. Saya nggak. Iya. Itu sebenarnya konsekuensi, karena saya harus akuin ya, Pak, ya. Dalam praktik banyak sekali terjadi yang begitu jangka waktunya habis, seakan-akan perusahaan menyuruh dia melakukan pengunduran diri. Betul. Lalu untuk di-hire lagi, jadi bisa dihitung lagi dari awal. Praktiknya memang banyak seperti itu, Pak. Makanya saya di sini, karena ini sifatnya materi, saya rasa-rasanya sangat-sangat tidak appropriate ya, Pak, ya, kalau misalnya mengatakan ya hal yang seperti tadi. Saya mungkin itu saya coba gambarin yang ada di praktiknya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita coba berpatok dengan idealnya undang-undang mengatur seperti apa, ya tadi konsekuensinya berarti karyawan tersebut harus dijadikan sebagai karyawan tetap, Pak. Begitu. Iya, oke. Kemudian sekedar sharing aja, Pak. Iya, Pak, gimana?
kadang di realitanya itu banyak perusahaan yang nggak patuh, Pak, terus terang. Jadi banyak yang menabrak walaupun ketentuan PKWT yang lama maupun setelah ada PP 35 ini banyak tetap nggak patuh, Pak. Iya. Paham, Jadi Pak. jadi misalnya saya pernah tahu ada teman saya seorang legal officer, bahkan seorang human resource aja sama perusahaannya dikontrak, Pak. Iya, paham, Pak. Nah, Padahal itu harusnya buat jabatan seperti itu nggak boleh ya, Pak ya. oh, iya. Paham, Jadi Pak. ya kadang tidak sesuai dengan realitanya gitu, Pak. Iya, iya, iya. Iya, cuman sebenarnya satu sisi, Pak, kalau misalnya menurut saya pribadi ya, walaupun pemerintah mencantumkan pasal 8F2 ini, tapi sebenarnya kita masih bisa pakai pasal 7 ini untuk kondisi dan cuaca tertentu. Kalau misalnya itu emang bukan pekerjaan proyek, ya kenapa harus di-hire sebagai karyawan kontrak gitu. Kan ada pembatasannya di dalam pasal 5 ayat 1, dan jangan lupa sebenarnya Pak, ini mungkin akses to justice yang kurang bisa diperoleh oleh masyarakat itu melalui pengajuan di pengadilan. Kita sebenarnya sebagai karyawan, kalau misalnya diperlakukan seperti itu, bisa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menetapkan kita sebagai karyawan kontrak, Pak. Sebenarnya ada akses seperti itu, walaupun harus saya akui juga dalam praktiknya, buruh kan udah dalam keadaan sulit, gaji pas-pasan, segala macam. Untuk dapat hal seperti itu pun susah gitu, Pak. Tapi sebenarnya mudah ada juga, akses. Pak. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya udah ada Iya. seperti itu, ada politik dalam perusahaan, entah itu dijauhin karyawannya, terus diperlakukan gak enak sama karyawan, sampai kita ngundurin diri sendiri, ya itu polemik memang, Pak, sampai dengan saat ini. Akhirnya, ujung-ujungnya pakai prinsip take it or leave it, Pak. Gitu. Take it or leave it, iya. Paham, Iya. Paham. Iya. Oke, Pak. Thank you, Pak. Sementara gitu dulu, Pak. Thank you banget sharingnya, Pak. Makasih buat salah satu contoh yang terjadi di masyarakat memang seperti itu. Sama-sama Pak, semoga ya saya juga kalau misalnya jadi konsultan dan ada yang seperti ini juga sebisa mungkin memberikan arahan. Kalau misalnya emang kas keuangannya dari perusahaan tersebut nggak ada yang bermasalah, jenis pekerjaannya seperti itu, kita juga selalu sodorin ke mereka, Pak, kenapa nggak dijadiin karyawan tetap aja? So, kalau misalnya memang karyawan tersebut loyal sama Bapak, memiliki kompetensi, memiliki keahlian, nggak ada salahnya sebenarnya dijadiin sebagai karyawan tetap. Itu akan menjadi apresiasi tersendiri justru dari perusahaan kepada karyawan. Dan saya sih percaya, Pak, waktu kita menjadikan karyawan tersebut sebagai karyawan tetap, walaupun mungkin ada oknum karyawan yang tidak bertanggung jawab, tapi di luar itu juga ada lebih banyak lagi orang yang mau menghargai apresiasi yang diberikan oleh perusahaan. Seperti itu sih. Oke, dari PKWT ini ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjut ke yang selanjutnya? Kalau nggak ada, saya coba lanjut ya. Itu yang selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan perusahaan. Nah, pada dasarnya perusahaan ini wajib untuk memiliki peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan itu ngatur apa aja sih? Peraturan perusahaan itu ngatur poin-poin yang sebenarnya belum cukup diatur dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Nggak mungkin kita nyatet semuanya dalam PKWT, mau habis berapa lembar dan mau seberapa kompleks perjanjian itu, karena perjanjian kerja itu kan esensinya cuma mengatur hubungan kerja. Tapi ada tata tertib yang sifatnya perlu diatur di luar perjanjian kerja itu, makanya kita harus buat peraturan perusahaan. Persyaratannya sebenarnya sederhana tahapannya. Itu pertama kita buat coba draftnya dulu, lalu kita coba minta kita coba minta saran, masukan dari perwakilan para pekerjanya, lalu terakhir kita akan mengesahkannya kepada Menteri Ketenagakerjaan. Biasanya akan disahkan dalam jangka waktu 30 hari setelah seluruh berkas yang kita perlu sediakan kepada Kemenaker itu dianggap lengkap. Seperti itu. Ada permohonan tertulis, ada naskah peraturan perusahaan 3 rangkap, sama surat keterangan dan
pendapat yang ditandatangani oleh wakil pekerja dan serikat buruh. Kebetulan hari ini juga saya udah coba draftin peraturan perusahaan. Ini Bapak Ibu mungkin bisa juga dijadikan referensi peraturan perusahaan itu seperti apa sih. Nah, peraturan perusahaan ini seperti ini. Ada hal-hal yang sifatnya sangat-sangat teknis. Saya juga di dalamnya udah coba beri highlight itu supaya lebih terstruktur dan lebih tahu, oh ternyata kalau misalnya yang warnanya gelap kuning ini itu ngatur tentang aspek yang sama ya. Kalau yang warnanya hijau berarti udah beda. Nah ini saya udah coba kelompokkan. Biasanya ngatur apa aja? Pasal 1 itu biasa ada tentang pengertian-pengertian. Mulai dari hari, biasa kan kita suka ngomongin kalau misalnya dalam pekerjaan karyawan diwajibkan untuk bekerja selama 8 hari. 8 hari itu apa? 8 hari libur kah? 8 hari kerja kah? Nah, itu harus didefinisikan di sini. Terus tentang upah, komisi insentif, untuk mutasi promosi yang tadi juga, itu juga kita jelasin dalam pasal 1-nya. Itu standar sebenarnya sesuai dengan keinginan masing-masing perusahaan. Ini ruang lingkup, tujuan ini juga standar. Nah, kita baru masuk yang teknisnya itu ada di pasal 8. Pasal 8 ini ngatur tentang, kalau draft yang biasa saya buat, struktur mekanismenya adalah seperti ini. Penerimaan karyawan, itu ada di pasal 8, mengatur tentang persyaratannya apa aja sih kalau misalnya kita mau meng-hire karyawan. Nah, ini ada syarat-syaratnya, harus WMI, minimal berusia berapa, nggak boleh di bawah umur. Itu biasa kita cantumkan di pasal 8. Ini pasal 9 tentang perjanjian kerja, penempatan, lalu mutasi, promosi, serta demosinya. Kalau misalnya kita mau mutasi, syarat-syaratnya apa aja sih? Nah, ini kita coba atur di sini. Terus untuk bantuan-bantuannya, kalau misalnya kita pindahin ke lokasi lain, perusahaan di sini bisa ngasih kebijakan-kebijakan, oh diberikan ya fasilitas berupa perumahan, bantuan biaya transportasi, ini kita cantumkan juga. Lalu untuk waktu kerja ini juga seperti yang tadi saya jelaskan, sebenarnya nggak terlalu jauh beda dengan peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan, tapi kita coba buat di sini. Terus waktu istirahat, ini juga sistem pengupahan juga kita ada. Mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem KPI atau Key Performance Indicator, ini juga bisa diatur di sini. Kalau misalnya untuk pemberian bonus, lalu untuk pemberian insentif, berdasarkan misalnya target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan tersebut, ini bisa diatur di dalam bab tentang pengupahan ini. Itu untuk yang saya beri highlight warna kuning. Selain insentif, juga ada tentang perlindungan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan kesehatan. Kita bayarin BPJS-nya bisa, kita berikan asuransi kesehatan, kalau misalnya nggak mau BPJS, itu juga bisa. Lalu ada libur cuti, izin meninggalkan pekerjaan, atau unpaid leave, itu juga bisa diatur di sini. Dan sebenarnya yang salah satu yang menjadi concern paling penting buat saya pribadi itu adalah tata tertib dan sanksi. Kalau misalnya kita mau memberikan sanksi kepada pihak pekerja, itu sebenarnya ada persyaratan yang harus dilalui. Saya di sini sudah memberikan contoh, itu tentang surat peringatan. Ini satu sisi bukan hanya memberikan kepastian hukum kepada para pengusaha, tapi juga dapat memberikan kepastian kepada para pekerjanya supaya pihak perusahaan tidak sewenang-wenang dalam memberikan surat peringatan. Ini draft saya surat peringatan yang sudah saya sediakan. Barangkali Bapak Ibu mau pakai juga bisa. Sebenarnya simpel. Ini isi yang kuningnya ini tinggal diikutin kalimatnya apa, dan saya cantumin di sini mau dikasih peringatan berapa? Peringatan ke-1 kah? Peringatan kedua kah? Peringatan ketiga dasarnya dari mana? Ini bisa saya cantumin pasal yang ada di dalam peraturan perusahaannya. Itu fungsinya peraturan perusahaan supaya saya bisa memberikan surat peringatan kepada orang-orang yang melanggarnya. Surat peringatannya pun diatur saya mau dari jenis pelanggaran yang seperti apa kalau misalnya diberikan surat peringatan pertama. Untuk peringatan yang kedua mau seperti apa, dan semakin tinggi surat peringatannya, yang pasti
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pun sudah semakin berat sampai akhirnya kita sampai di bab 9 itu tentang sanksi yang bukan hanya lagi diberikan surat peringatan tapi bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Itu juga dapat diatur dalam peraturan perusahaan. Kurang lebih materi untuk peraturan perusahaan seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, sebelum saya masuk ke materi terakhir tentang penyelesaian hubungan industrial, saya buka dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya coba lanjut ke penyelesaian hubungan industrial. Nah, penyelesaian hubungan industrial ini erat kaitannya dengan PHK atau termination. Kenapa? Karena biasa kita paling banyak muncul persentase di pengadaan hubungan industrial itu dikarenakan jumlah pesangon yang tidak sesuai. Nah, karena tidak sesuainya itu makanya para karyawan yang merasa hak-haknya dilanggar dan tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Persyaratan PHK sendiri kenapa sering menimbulkan polemik? Karena untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sebenarnya PP 35/2021 begitu pula Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya sudah membatasi secara limitatif alasan-alasan yang dapat dipakai untuk melakukan pengakhiran hubungan kerja. Hanya saja dengan dikeluarkannya Omnibus Law dan PP 35/2021 ini pembatasan-pembatasannya semakin diperjelas. Ada apa aja? Yang pertama, kalau misalnya perusahaan melakukan penggabungan, pelemburan, atau pengambil alihan, itu dapat dilakukan PHK. Untuk melakukan efisiensi itu juga bisa, mengalami kerugian selama 2 tahun terus-menerus, terus disebabkan keadaan memaksa, perusahaan dalam keadaan PKPU atau pilot, itu juga dapat melakukan termination. Terus adanya putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial itu pasti. Lalu mengundurkan diri atas kemauan sendiri, ada persyaratannya juga selama 30 hari. Karena mangkir, karyawan tersebut juga itu juga bisa. Mangkir itu berarti 5 hari kerja atau lebih berturut-turut, dia tidak memberikan keterangan apapun dan dianggap telah mengundurkan diri atau mangkir. Lalu ini juga melakukan pelanggaran setelah diberikan surat peringatan kedua, ketiga secara berturut-turut, tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan karena entah itu karena apa, lalu akibat kecelakaan yang setelah pekerjaannya melampaui 12 bulan ternyata masih belum bisa kembali bekerja secara utuh, lalu memasuki usia pensiun sama yang terakhir meninggal dunia. Nah, ini yang menjadi sering polemik. Yang sering menjadi polemik kenapa? Karena waktu kita melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan tetap, ada pesangon yang harus dibayar dan pesangonnya itu cukup besar. Kalau misalnya pekerja kontrak nggak diberikan pesangon, tapi diberikan upah masa kerja atau sisa masa kerjanya saja. Berbeda dengan karyawan tetap. Untuk yang bekerja di bawah 1 tahun, itu diberikan 1 bulan upah. Tapi untuk yang bekerja di atas 8 tahun, bahkan bisa diberikan 9 kali upah. Nggak hanya pesangon, dalam paket PHK ini atau termination package ini, biasa juga dikenal dengan PMTK, itu tuh selain pesangon ada juga uang penghargaan masa kerja. Dan uang penghargaan masa kerjanya pun itu juga semakin besar. Kalau misalnya dalam rentang waktu 24 tahun bahkan bisa mendapat 10 bulan upah. Jadi rata-rata karyawan tetap itu bukan hanya diberikan pesangon. Orang kalau ngomong pesangon tuh itu berarti belum lengkap. Karena selain pesangon itu harus diberikan juga uang penghargaan masa kerja. Bahkan untuk beberapa alasan pemberhentian ada yang sampai lebih dari 1 kali PMTK. Itu ada. Cuman untuk rata-ratanya ini peraturan pemerintah yang sekarang rata-rata hanya memberikan 1 kali semuanya. Jadi 1 kali dari 1 bulan upah, kalau misalnya 8 tahun 1 kali dari 9 bulan upah, kalau misalnya 24 tahun berarti 1 kali dari UPNK-nya. Kurang lebih seperti itu.
Dan jangan lupa terakhir komponennya itu ada uang penggantian hak. Jadi ada 3 komponen. Uang pesangon, terus ada penghargaan masa kerja, sama yang terakhir penggantian hak. Penggantian hak ini apa aja? Penggantian hak sebenarnya based on peraturan perusahaan atau yang disepakati oleh karyawannya sendiri. Bisa dalam cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, bisa untuk biaya ongkos pulang kerja untuk pekerjanya itu. Kalau misalnya dia keluar, nggak ada di luar pulau atau luar kota, buat baliknya lagi kan ke tempat keluarganya, dia butuh ongkos, bisa dikasih itu, dan hal-hal lain seperti yang tadi saya katakan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKP. Nah, kalau misalnya sampai nggak sesuai, ada tahapan yang harus dilalui. Pertama, kita itu harus mengikuti mekanisme perselisihan hubungan industrial. Apa aja? Terdiri dari 3. Pertama itu adalah bipartit, yang kedua tripartit, baru yang ketiga kita bisa nyampe di ruang meja hijau atau pengadilan. Penyelesaian bipartit itu apa? Penyelesaian bipartit ini biasa hanya diadakan oleh kedua belah pihak. Untuk diomongin baik-baik, pengusaha di sini akan memfasilitasi pekerja tersebut. Kira-kira apa sih yang kamu mau? Apa sih yang kurang menurut kamu? Kamu pengen apa, karyawan? Nah, ini bisa diatur dalam penyelesaian bipartit, dan biasanya penyelesaian bipartit ini, kalau pengalaman saya rata-rata dilaksanakan 3-4 kali dengan jangka waktu maksimal 30 hari. Kalau misalnya sampai sudah selesai, nggak sampai lanjut kemana-mana, dalam artian karyawan tersebut menyetujui tawaran-tawaran yang dipaparkan dalam penyelesaian bipartit tersebut, maka akan dibuatkan perjanjian bersama atau PB yang disepakati dalamnya. Misalnya, karyawan dalam hal ini menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak pertama. Sebagai kompensasi pengakhiran hubungan kerja tersebut, karyawan tersebut bersedia untuk menerima kompensasi pengakhiran berupa berapa kali PMTK tadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu bisa diselesaikan penyelesaian bipartit. Tapi ternyata kalau misalnya lebih dari 30 hari ini penyelesaian yang nggak bisa ditindaklanjuti gimana? Nah, ini bakal masuk ke penyelesaian tripartit. Penyelesaian tripartit ini akan melibatkan pemerintah, tapi pemerintah dalam hal ini bukanlah pengadilan. Pemerintah dalam hal ini adalah disnaker yang berada di wilayah dari perusahaan tersebut berada. Nah, pemerintah di sini akan bertindak diwakili oleh Dinas Ketenagakerjaan. Nanti para pihak akan dikumpulkan, disnaker biasanya akan ngirimin surat, perusahaan, ayo kita selesaikan di hadapan saya, buat pekerja, ayo selesaikan di hadapan saya. Barulah setelah penyelesaian tripartit ini, biasa bukan hanya langsung man-to-man antara pihak perusahaan dengan karyawan, tapi pihak perusahaan sudah mulai diwakili oleh kuasa hukumnya atau legal officer-nya, dan serikat buruh ini, dan karyawannya akan diwakili oleh serikat buruh atau LBH biasanya. Atau mungkin juga kalau misalnya karyawan tersebut sanggup untuk meng-hire advokat, dia pasti akan mengikut sertakan kuasa hukumnya agar dapat diselesaikan di penyelesaian tripartit ini. Catatan dari saya, sebisa mungkin penyelesaian tripartit ini dapat beres karena kalau misalnya kita sudah sampai ke meja hijau, penyelesaiannya akan sangat lama dan cukup menyita waktu, bahkan biaya yang semakin merugikan perusahaan pada dasarnya. Karena peraturan juga sebenarnya sudah jelas, undang-undang ngomong persyaratan dan besaran upah pesangonnya seperti apa, pengadilan nggak bakal jauh-jauh dari angka itu, ditambah lagi kita bukan hanya menghabiskan waktu, tapi juga biaya untuk persidangannya itu. Pengadilan hubungan industrial ini baru dapat dilakukan, penyelesaiannya baru dapat dilakukan di hubungan industrial kalau selama penyelesaian tripartit ini ternyata tidak selesai. Dan nanti pihak disnaker yang menjadi mediator tersebut, ini saya tulis di bawah, akan mengeluarkan anjuran tertulis. Tanpa anjuran tertulis dari mediator atau disnaker ini, kita nggak bakal bisa masuk ke dalam hubungan industrial. Itulah mengapa proses dalam hubungan industrial panjang, karena pertama, seperti yang saya paparkan tadi di slide ini, ada penyelesaian secara bipartit dulu yang harus dilakukan. Harus ada tripartit dulu, baru bisa masuk ke dalam pengadilan. Setelah
mediator dari ini mengeluarkan yang namanya surat anjuran gitu. Sampai di sini untuk yang pengadilan hubungan industrial atau penyelesaian hubungan industrial masih ada yang ingin ditanyakan? Ini ada pertanyaan satu ya. Mau tanya Pak, kalau karyawan probation 6 bulan, ya, kemudian setelah lulus diangkat menjadi karyawan tetap, namun sebelum melanjutkan masa kerja, perusahaan tersebut kolaps dengan alasan efisiensi. Lantas, dasar apa yang digunakan bagi karyawan itu untuk menuntut kepentingan haknya dalam hal pemberian pesangon? Kalau misalnya karyawan tersebut sudah benar-benar masuk langsung sebagai karyawan tetap, ya berarti dia akan dianggap karyawan tetap walaupun mungkin kerjanya hitunglah kasarnya baru 1 bulan atau bahkan 1 hari, perusahaan harus menerapkan yang ada di sini. Karena efisiensi itu setengah pesangon, 1 PMK, dan penggantian hak. Tapi balik lagi karena dia baru kerja sebentar, berarti untuk uang penghargaan masa kerjanya dia nggak bakal dapat, karena untuk uang penghargaan masa kerja baru dihitung setelah dia bekerja 3 tahun sampai 6 tahun. Kalau misalnya dia baru kerja sebulan atau berapa hari, ya dia cuma dapat dikenakan ini di bawah 1 tahun, yaitu diberikan 1 bulan upah saja. Sampai situ apa cukup jelas? Terima kasih Pak. Jelas. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut mau ke isu selanjutnya. Ya, ini terakhir. Sebenarnya ini peraturan udah lama diterbitkan, cuman saya mau ngajak rekan-rekan sekalian semua buat sama-sama aware. Kalau misalnya kita di tengah pandemik ini, sebagai legal officer, kita harus aware. Salah satunya untuk aspek ketenaga kerjaan, bukan hanya aspek ketenaga kerjaan ya, sebenarnya ada yang harus diperhatikan. Tapi karena kita lagi bahas aturan yang harus di-comply oleh perusahaan terkait dengan ketenaga kerjaan ini. Itu sampai dengan sekarang yang saya catat itu pemerintah udah banyak banget mengeluarkan regulation terkait dengan COVID. Kepres 11 tahun 2020 untuk mewajibkan penanggulangan sesuai ketentuan perundang-undangan, lalu Kepres 12 2020, PP 21 2020, Permenkes 9 2020, bahkan untuk yang tingkat regionalnya pun pemerintah pun sudah mengeluarkan, bukan hanya dari kementerian tapi juga dari Pemprov dan Pemkot. Kenapa sih harus diperhatikan hal seperti ini? Karena ini berkaitan dengan jam kerja. Salah satunya yang paling utama, hari kerja juga berlaku. Kemarin sempat diberlakukan untuk melaksanakan WFH. Kemarin juga harus diberlakukan untuk melaksanakan jam kerja dengan shift. Kita mau tahu dari mana shift-nya itu boleh diberlakukan dengan persentase berapa banyak, ya kita harus ngecek satu persatu. Kalau misalnya yang sekarang sebenarnya setelah keadaan COVID cukup stabil, kita bisa lihat di dalam Inmendagri. Inmendagri ini mengatur tentang pemberlakuan untuk level 2 dan 1 di wilayah Jawa Bali. Kalau misalnya untuk di luar Jawa Bali, dia ada Inmendagri nomor 58, pasti sesudah yang Jawa dan Balinya. Kita bisa lihat di sini, perusahaan kita ada di daerah mana. Butir ke-1 itu biasa ngomong, untuk Inmendagri sekarang, dia ngomong tuh untuk daerah DKI Jakarta itu ditetapkan dengan kriteria level 1, itu kota administrasi Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Terus untuk yang level untuk Jawa Barat, oh ternyata masih ada yang level 2 nih. Ada Sukabumi, Cirebon, Bekasi, Bandung. Dan buat melihat peraturannya, karena pembagian levelnya beda, kita bisa melihat di sini. Butir keempat itu untuk level 3. Lalu butir kelima itu untuk level 2, dan butir ke-1 itu untuk level 1. Butir ke-6, untuk level 1. Nah, di sini baru kita bisa lihat, oh ternyata untuk level 1 pelaksanaan kegiatan non-esensial itu diberlakukan sebanyak 75%, udah boleh 75% work from office. Itu bisa kita tahu kalau misalnya kita mau nyari dan kita mau baca peraturan yang terkait
dengan regulasi di tengah pandemi COVID ini. Bahkan kita bisa mengklasifikasikan kira-kira perusahaan saya ikut yang mana ya, karena pembatasan untuk sektor esensial dan kritikal itu beda. Kalau misalnya tadi untuk sektor non-esensial 75%, untuk esensial ternyata ada ini nih, hanya industri orientasi perhotelan, teknologi informasi, pasar modal, ini ternyata masuknya kegiatan esensial. Oh, kritikal ternyata beda lagi, kritikal ada ini. Berarti ada 3 non-esensial, esensial, dan kritikal. Nah, itu bisa disesuaikan dari dalam peraturan ini. Gitu. Terus, kita juga sebagai legal officer harus punya awareness kira-kira produk yang bisa kita keluarin apa nih? Perusahaan bisa ngambil langkah hukum apa nih kalau misalnya pemerintah sudah menerapkan hal-hal seperti itu. Jangan lupa, kalau misalnya ada kebijakan tentang kewajiban untuk melaksanakan sistem shift, untuk melaksanakan sistem WFO, biasa provide di ini nih, BOD resolution, written announcement, atau official letter. Kita perlu ngeluarin produk hukum, kita sebagai legal officer harus membuat suatu dokumentasi yang tertulis, biasakan hal itu supaya ketika pemerintah nanti melakukan katakanlah sidak atau hal apapun itu, kita punya bukti ini loh Pak, kita sebenarnya sudah memberlakukan hal ini sudah diterbitkan dan dilakukan dari tanggal-tanggal sebelumnya. Itu salah satu corporate action yang bisa dilakukan. Selain kebijakan, untuk internalnya sendiri kita juga perlu mengusulkan beberapa hal yang dapat diambil oleh perusahaan supaya tidak melakukan misalnya pembubaran terhadap perusahaan, itu kan langkahnya sangat-sangat ekstrim. Ada tahapan-tahapan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh perusahaan. Misalnya kita coba restrukturisasi dulu dong, kepemilikannya seperti apa, apakah kita bisa mengundang investor baru buat masuk ke kita, siapa tahu kalau ada investor baru, cash flow yang tadinya berdarah-darah bisa sedikit diobati. Bisa juga kita restruktur organisasi, oh berarti kalau misalnya sebelumnya ada divisi marketing, kita coba deh yang marketing offline-nya kita pindahin ke online, siapa tahu dengan kita pindahin ke divisi marketing online, di situ kita bisa melakukan peningkatan penjualan lagi, karena sekarang divisi online-nya benar-benar lagi kegarap dengan sangat baik di tengah pandemi. Orang semua sekarang pesan mau nggak mau harus online, itu bisa dilakukan. Jangan lupa, kalau misalnya ada perubahan dari divisi marketing online menjadi offline tadi, sebagai legal kita juga harus langsung punya inisiatif, oh berarti harus cepat-cepat buatin berita acara perpindahan ketenaga kerjaannya, atau kita addendum sekalian usulin ekspansi atau diversifikasi jenis kegiatan usaha. Katakanlah salah satu klien saya bergerak di bidang tekstil, kita sebagai konsultan harus kreatif juga, dan sebagai legal officer juga harus kreatif. Oh, kalau misalnya di bidang kain, kita coba provide produksi masker kayak gimana. Dengan begitu kan perusahaan bisa, walaupun tidak sebanyak produksi sebelumnya penghasilannya, tapi seenggaknya dia bisa menyediakan produk baru yang dapat membantu keuangan perusahaan. Waktu dia memutuskan untuk melakukan hal tersebut, kita sebagai legal officer pun harus langsung punya inisiatif kepada perusahaan. Oh, berarti waktu mereka melakukan produksi masker, ada kegiatan usaha baru nih. Sebelumnya dia hanya produksi dengan KBLI di bidang tekstil, tapi ini udah masuk ke dalam bidang peralatan medis. Itu kan KBLI-nya berbeda jauh. Kita harus cepat-cepat provide, Pak. Bapak cepat harus ngelakuin perubahan anggaran dasar nih. Pak, Bapak cepat-cepat harus ngurus perizinan nih, supaya Bapak bisa cepat-cepat melaksanakan diversifikasi usaha yang sudah direncanakan tadi. Itu salah satu kebijakan yang dapat kita tawarkan dan dapat kita ambil kepada owner kita atau kepada klien kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini balik lagi, dengan kita membaca juga kita tahu kira-kira langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan. Ada pengurangan fasilitas kerja, kita bisa menghilangkan beberapa komponen upah, kita bisa melakukan pengurangan shift, pembatasan kerja lembur,
yang sebenarnya itu sedikit membantu perusahaan juga ya, dibanding Anda melakukan PHK kepada karyawan-karyawan tersebut, dan karyawan tersebut benar-benar kehilangan pekerjaannya. Gimana kalau misalnya kita coba buat kurangin aja jam kerja dari para karyawan semuanya tersebut, tapi dikurangi juga gajinya, kayak gitu. Jadi seenggaknya mereka nggak kehilangan pekerjaan, tapi perusahaan juga punya dasar seenggaknya buat mengurangi upah yang harus diberikan kepada karyawan tersebut. Itu salah satu caranya. Lalu ini beberapa catatan kalau misalnya dari kita membaca surat edaran Kementerian Kemenaker itu, kita juga bisa memperhatikan kepentingan para buruh itu. Oh, kalau misalnya karyawan tersebut kena dikatakan sebagai ODP, orang dalam pemantauan tersebut, kira-kira kayak gimana ya? Apa boleh langsung di-PHK segala macam? Itu kan sebenarnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena emang diatur di dalam surat Kementerian Edaran Ketenagakerjaannya. Ini beberapa contoh restrukturisasi upah yang dapat diberlakukan. Cara ngurangin upahnya kayak gimana? Jangan langsung kurangin nilai nominalnya. Kita kan ada komponen-komponen tadi yang ada saya sebutkan tadi, ada tunjangan tetap, ada tunjangan tidak tetap. Jadi kita bisa pangkas di bagian yang memang tunjangannya tidak tetap. Misalnya tunjangan transport. Karena kita udah WFH, kita nggak perlu ngasih tunjangan transport lagi dong ke mereka. Kita bisa ganti tunjangan transport itu menjadi tunjangan kuota atau jenisnya. Seperti itu. To-do list-nya kayak gimana? Ini kalau misalnya nanti sewaktu-waktu, ini yang saya terapkan kemarin, waktu pas pandemi awal terjadi, saya coba negosiasi, saya coba wakilin perusahaan, saya coba record semuanya itu dalam adendum perjanjian kerja, perjanjian bersama, dan kurang lebih seperti itu untuk yang penerapan isu-isu di tengah pandemi. Ada isu-isu apa lagi yang terjadi, kita harus aware. Tadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang mungkin tentang katakanlah UMR kayak gitu. Ini pasti langsung muncul berita yang lagi hot. Sampai sekarang daftar kenaikan upah minimum naik menjadi berapa. Dan konsekuensinya kalau misalnya kita baca kayak gini, seenggaknya kita tahu, oh ternyata dari isu yang berkembang ini, pemerintah Indonesia melalui Kemenakernya itu mati-matian menggembor-gemborkan kembali kalau misalnya ada isu perusahaan bisa dikenakan sanksi pidana. Itu sebenarnya isunya baru muncul beberapa hari belakangan ini, gitu. Kalau misalnya kita mau aware sama hal-hal yang sifatnya penting dan urgent di tengah pandemi sekarang. Seperti itu. Demikian jauh pembahasan saya, dari sekian banyak pembahasan saya, mungkin tadi terakhir pemaparan materi dari saya yang sudah saya coba jelaskan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh. Dari Pak Hafiz mungkin ada yang mau ditanyakan? Sorry, suaranya belum, Pak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri sesi malam ini. Kalau nggak ada lagi, kita tutup acara ini, Pak William. Ya, Terima kasih Pak Willy. maksudnya mohon maaf ya Pak ya kalau misalnya saya ada salah. Tadi juga saya mohon maaf karena kesalahan teknis, banyak salah, masih banyak kekurangan. Saya akuin, saya juga masih harus banyak belajar. Kalau misalnya ada yang miripnya boleh langsung kontak saya. Oke, ini Pak Helmi mau bertanya, Pak Helmi. Silakan Pak Helmi. Terima
kasih. Putus-putus suaranya Pak Helmi. Cukup Pak Hafiz. Cukup Pak, terima kasih. Oke. Baik, demikian pembahasan tentang legal officer yang dibawakan oleh Bapak William Ois dan Ibu Winnie Sanjaya selama 4 hari pertemuan dengan sangat luar biasa. Tentunya pandangan dari Bapak Ibu serta teman-teman sekalian akan sangat berarti bagi evaluasi kami ke depan. Kalau ada saran, masukan, atau pertanyaan, ataupun pendapat, boleh kiranya dikirim ke alamat email lamberkonsultraining@gmail.com atau juga bisa melalui WA Group. Apapun komentar dari teman-teman sekalian tentunya akan sangat kami hargai. Baik, dengan berakhirnya sesi malam ini, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Saya selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya atau tidak dapat memenuhi harapan yang diinginkan. Meskipun kami sudah berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik dengan segala keterbatasan yang ada, dan tentunya dengan harapan semoga pelatihan ini bisa memberikan manfaat di masa-masa yang akan datang. Sebagai penutup, saya ada pantun ini, Pak William. Boleh, boleh. Ya. Pelatihan legal officer dimulai tiap malam hari. Peserta mengikuti dengan semangat. Berakhir sudah training kita hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Bunga yang ya, bunga yang harum, aroma melati, baunya sungguh harum sekali. Kita tutup acara sampai di sini. Semoga kelak bisa berjumpa lagi. Satu lagi. Pisau tergores. Pisau tergores menjadi luka, rasanya sakit amatlah perih. Cukup sekian dari saya haturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafiz. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oh ya, nanti tolong di WA supaya tidak ada kesalahan dalam penulisan sertifikat. Tolong di WA nama lengkapnya dan boleh kalau ingin mencantumkan gelar akademik. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Kita sudahi, Pak. Terima kasih. Ya, sama.